Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Caksono dengan NIM 2111020-183. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Desain Komunikasi Visual, yaitu tentang cara pembuatan logo. Di sini saya mengambil logo sarung batik melingkar. Jadi ada beberapa tahapan dalam pembuatan logo. Yang pertama adalah meresearch atau profil produk. Jadi kita setelah mengetahui profil produknya kayak gimana, kemudian kita meresearch apa itu sarung, kemudian apa itu, misalkan kan saya mengambil tema sarung batik atau logo teman saya, yaitu usahanya melingkar. Jadi profil produknya seperti kayak gini. Melingkar merupakan usaha pertama dari seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi pengembangan masyarakat Islam semester 10 yang bernama Muhammad Ziaul Haq. Sarung batik ini juga baru launching pada awal tahun 2023, tepatnya di bulan Januari. Sarung batik ini dibuat di daerah kelahirannya, di Pandeglang. Dan motifnya sendiri ada badak bercula satu yang merupakan ciri khas dari Pandeglang sendiri. Kemudian harga jualnya beragam, mulai dari harga 100.000 sampai 250.000. Saat ini Melingkar hanya mempunyai stok sarung batik yang sedikit, karena menurut dia hanya bermodalkan uang jajan anak kuliah. Dia menanamkan produknya Melingkar karena dia orangnya suka berdiskusi, apalagi kalau malam. Berdiskusi memakai sarung menurutnya adalah hal yang terbaik. Nah, setelah meresearch, kita kemudian ke tahap yang kedua, yaitu brainstorming. Nah, di tahap ini kita harus mempunyai ide untuk pembuatan logo kita. Nah, saya ambil ide dari saya adalah sarung untuk acara formal dan non formal. Saya memilih sarung batik untuk acara formal dan non formal karena saya ingin buktikan bahwa sarung tidak hanya untuk dipakai sholat saja, akan tetapi bisa dipakai untuk acara seperti nikahan ataupun sedang main. Sekaligus mengenalkan bahwa batik bukan hanya untuk kemeja, tapi bisa dibuat untuk sarung dan lain-lain. Agar sarung batik lebih menarik dan memiliki ciri khas sendiri, ditambahkanlah gambar atau lukisan badak bercula satu yang tidak lain merupakan ciri khas Pandeglang. Nah, setelah tahap brainstorming, kemudian kita ke tahap konseptualisasi. Jadi di konseptualisasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu nama instansi yang saya ini adalah Melingkar, dan profil instansinya yaitu seperti tadi yang profil produk. Kemudian kata kuncinya yaitu batik, kemudian badak bercula satu, dan golok. Nah, kemudian yaitu referensi dan sumber visualnya. Batik ini mempunyai filosofi sebagai salah satu ciri khas dari Indonesia. Khususnya batik yang saya ambil ini adalah batik khas dari Baduy. Kemudian yang kedua yaitu badak bercula satu, memiliki filosofi dari ciri khas hewan yang dilindungi di daerah Pandeglang, bertempatnya di ujung kulon. Kemudian yang ketiga yaitu golok, mempunyai filosofi salah satu alat senjata tradisional atau salah satu kesenian dari Banten. Nah, setelah referensi dan sumber visualnya, kita lanjut ke maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan pembuatan logo ini untuk memperkenalkan kebudayaan dari Pandeglang. Salah satunya nama slogannya yaitu duduk melingkar untuk membuka pikiran.
Nah, kemudian ada target audiensnya. Jadi target audiensnya itu umurnya 10 tahun ke atas, kemudian jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Lokasinya berada di Menes, tempat kampung halamannya, dan Sarawajan di Jogja, tempat Cia kuliah. Pendapatannya yaitu 1 juta ke atas. Kemudian pendidikannya bisa dari SD, anak kecil, dan santri biasanya yang sering menggunakan sarung ini. Kemudian kepribadiannya menyukai budaya batik, dan boleh jadi dia lebih menyukai memakai sarung karena lebih mudah dipakai dan sangat tidak ribet gitu. Kemudian ada hobinya itu suka memakai sarung di sehari-harinya itu. Terus kemudian minatnya sholatnya memakai sarung, kan ada sholat yang memakai celana begitu. Kemudian gaya hidupnya ya yang malas memakai celana panjang. Kemudian jenis font yang digunakan adalah Belani. Warna yang digunakan juga adalah abu-abu, hitam, kemudian kuning dan biru. Kemudian timelinenya itu Februari sampai Juni, dari awal mata kuliah ini dari mata kuliah ini sampai beres UAS. Kemudian do's dan don't-nya yaitu hal yang dilakukan. Logo ini tidak terlalu mencolok, dan yang harus dilakukannya adalah logo harus mudah diingat ketika orang melihatnya. Benchmarkingnya yaitu atau bisa disebut juga saingan-saingannya ada sarung batik Asima, kemudian Aljuani, dan satu lagi. Nah, setelah konseptualisasi kita sudah selesai, kemudian kita membuat sketsa. Sketsa apa yang digunakan untuk pembuatan logo-logo kita. Kita harus bisa membuat beberapa sketsa. Nah, yang saya ambil adalah sketsa yang pertama ini. Nah, setelah pembuatan sketsa, kita kemudian mendigitalisasi logo tersebut. Bisa menggunakan Corel Draw, ataupun kalau di HP bisa menggunakan aplikasi Canva. Kemudian setelah digitalisasi logo, kita ke conversion design atau menambahkan gambar dan background. Setelah itu selesai, kita ke GSM atau Graphic Standar Manual. Ada di yang pertama itu logo research-nya, yaitu ada kita harus membuat beberapa warna dari logo tersebut. Ada bisa warna biru, kuning, merah, hijau, maupun berwarna hitam. Nah, yang selanjutnya ada corporate atau color, MYK, RGB, and anti warna. Nah, warna maksudnya itu di sini adalah filosofi yang diambil dari atau arti warna yang kita pilih. Nah, warna kuning ini secara umum melambangkan sifat ceria, aktif, ekspresif, dan menarik perhatian. Warna ini juga memberikan energi positif bagi orang-orang yang melihatnya. Warna kuning juga sering diasosiasikan dengan matahari. Nah, kemudian warna yang kedua yaitu warna hitam. Warna hitam biasanya dikaitkan dengan kejahatan, kemudian kematian, kesedihan, sihir, satanisme, kemalangan, dan lain-lain. Nah, warna yang ketiga yang saya ambil adalah warna putih. Putih melambangkan kepolosan dan kemurnian. Namun dalam dunia keemasan, warna putih cenderung digunakan untuk mengangkat kesan bersih dan higienis.
sehingga dapat memberi gambaran bahwa produk yang berada dalam kemasan tersebut sangat steril dan bersih sehingga layak untuk dimiliki. Nah, yang warna keempat yang saya ambil warna abu-abu. Warna abu-abu ini memiliki filosofi atau memiliki arti keseriusan, kestabilan, kemandirian, bahkan memberikan kesan bertanggung jawab. Nah, warna yang terakhir yang banyak saya gunakan adalah warna biru. Arti warna biru melambangkan kepercayaan, kemudian kesetiaan. Warna biru memiliki efek menenangkan dan relaksasi bagi jiwa. Arti warna biru memberi kedamaian dan juga dapat membuat kamu merasa percaya diri dan lebih aman. Kita juga sering cenderung mengasosiasikan warna biru dengan warna air dan warna langit yang merupakan simbol kebebasan dan ketenangan. Font yang digunakan adalah font Liberator. Nah, yang tahap terakhir adalah stationery. Nah, stationery itu yang saya ambil adalah yang pertama kop surat. Kita bisa membuat kop surat dari logo tersebut, kemudian membuat kartu nama, kemudian kita membuat sick egg. Yang saya ambil adalah ID card. ID cardnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian bisa juga dibuat merchandise. Merchandise yang saya ambil salah satunya adalah topi dan kaos atau t-shirt. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.